Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai fungsi-fungsi serta tombol yang ada pada GPS. Nah, untuk seorang geologi ataupun seorang anak pertambangan, mungkin alat ini seharusnya sudah tidak asing lagi ya bagi kita semua, yang mana bentuknya itu seperti handphone, akan tetapi dia belum bisa digunakan untuk menelpon ataupun mengirim pesan SMS. Bukan berarti untuk seiringnya bertambahnya waktu, kemungkinan GPS ini juga bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Tapi ya untuk saat ini belum bisa. Akan tetapi juga di dalam seiringnya waktu bertambah, GPS ini sudah dilengkapi yaitu alat untuk berfoto ya, untuk memfoto, yang mana tergantung tipe dan harganya. Jadi tidak di semua tipe GPS itu bisa digunakan untuk berfoto atau mengambil gambar. Untuk berbicara mengenai harga, GPS ini dibanderol dengan kisaran harga 2,5 juta hingga puluhan juta rupiah ya. Yang berikutnya ini adalah merupakan jenis gambar-gambar GPS yang umumnya sering dipakai oleh seorang anak geologi ataupun anak pertambangan, yang mana ada GPS yaitu tipe 64S dan ada juga tipe Jarming 68 atau tipe 78 di sini, mohon maaf, dan juga ada tipe 62 CSX. Sebelum mengenal bagian-bagian dari GPS, kita terlebih dahulu yang mana harus mengetahui kelebihan dan kekurangannya ya. Yang mana di sini yang akan saya bandingkan kelebihan dan kekurangannya yaitu dengan handphone. Nah, kenapa sih kita tidak menggunakan HP saja dalam menggunakan GPS? Kan di HP kan sudah menggunakan sistem Android, yang mana sistem Android ini bisa juga kita download di dalamnya yaitu berupa GPS. Kenapa tidak kita menggunakan HP saja? Nah, disinilah saya akan membandingkan kelebihan dan kekurangan menggunakan GPS dan menggunakan handphone yang ada basicnya GPS. Yang pertama itu kelebihannya, jika kita menggunakan GPS jaringannya langsung dari satelit. Dan yang kedua yaitu bisa membuat rencana rute yang banyak. Dan yang ketiga, GPS ini bisa memplotting lokasi sebanyak mungkin. Dan yang keempat berikutnya yaitu baterainya yang bisa diganti dengan mudah ketika habis. Jadi baterai GPS ini besarnya tidak terlalu besar, mudah dikantongin, mudah dibawa kemana-mana, dan ketika baterainya habis suatu saat bisa kita langsung menggantinya. Nah, jika HP, gimana dengan HP? Jika kita menggunakan HP, HP di sini masih menggunakan jaringan berupa tower atau pemancar ya. Jadi jika kita berada di hutan, di tengah-tengah hutan yang jauh dari pemukiman, kemungkinan tidak akan ada yaitu keberadaan tower ini. Jadi jangan berharap kita bisa menggunakan atau melacak lokasi kita. Akan tetapi jika kita menggunakan GPS, lokasi kita bisa diketahui karena GPS menggunakan langsung dari jaringan satelit. Yang berikutnya yaitu jika kita menggunakan HP, yaitu dia masih mengandalkan yaitu kartu GSM, yang mana di setiap daerah terpencil pastinya memiliki GSM yang tidak sama ya. Dan juga yang berikutnya yaitu jika kita menggunakan GPS HP, pastinya kita akan mengandalkan yang namanya kuota internet. Jika kita menggunakan GPS, itu kita tidak perlu lagi menggunakan kuota internet. Dan yang berikutnya, baterai yang mudah habis, dan juga jika kita menggantinya akan sulit ya. Dan harganya jika kita mengganti baterai HP akan lebih mahal dibandingkan baterai GPS. Dan juga jika kita ingin mengisi ulang HP, daya
HP itu akan lebih sulit, dan kita harus menggunakan, dan kita juga harus mencari di mana lokasi yang ada listriknya. Jika kita menggunakan GPS, kita hanya perlu menggantinya saja. Dan yang berikutnya, jika kita menggunakan HP, kita dalam memplotting lokasi itu terbatas, apalagi jika kita menggunakan aplikasi GPS yang gratisan. Nah, jika kita menggunakan GPS, kita bisa memplotting lokasi hingga ribuan lokasi. Nah, jadi itu tadi itu kelebihan dan kekurangan dari GPS yang dibandingkan dengan HP. Nah, Garmin GPS navigasi adalah salah satu receiver GPS tipe navigasi yang mana dilengkapi dengan kompas digital dan altimeter digital. Alat ini mempunyai kemampuan yang mana yang pertama dapat menentukan posisi koordinat dalam format geografis dan UTM. Yang kedua, dapat menentukan ketinggian tempat dengan menggunakan altimeter. Jadi GPS ini juga dapat menentukan dan dapat mengetahui seberapa tinggi sih lokasi yang ingin kita teliti. Dan juga yang ketiga, dapat menentukan waktu. Ada waktunya juga. Di sini bisa menentukan kecepatan dan arah dengan bantuan kompas. Dan yang keempat, nah disinilah tadi dapat menyimpan sebanyak 1000 titik. Nah, itu banyak sekali 1000 titik. Jika di HP menggunakan aplikasi gratisan mungkin nggak sampai 100 titik, itu mungkin tidak bisa lagi menampung titik lokasi kita. Nah, jadi itulah kelebihan dan kekurangan dari GPS dan HP ya. Nah, yang akan jadi contoh di sini adalah yaitu Garmin tipe 78S, yang mana akan saya jelaskan fungsi dari tombol-tombol yang berada di sini. Yaitu yang pertama pastinya adalah tombol untuk menghidup dan mematikan GPS, atau yang sering kita kenal yaitu tombol on atau off. Yang mana tombol on dan off ini di sini ditunjukkan dalam warna merah ya, merah bergaris ke atas. Yang mana tombol ini yang pastinya berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan GPS, dan juga bisa mengatur terang gelapnya layar GPS. Nah, jadi dia selain fungsinya untuk mematikan dan menghidupkan GPS, dan juga bisa mengatur seberapa cerah redupnya layar GPS. Dan yang kedua itu ada tombol in atau tombol out. Di sini tombol in atau tombol out di sini ditandai dengan tanda plus dan tanda minus. Tombol in di sini ditandai dengan tanda minus yang berada di pojok atas, dan tombol in yaitu ditandai dengan tanda minus. Fungsi dari tombol plus ini atau tombol in ini yaitu untuk memperbesar peta ya, untuk mengzoom atau memperbesar layar. Dan juga ya di sini ada tombol minus, tombol tombol out di sini berfungsi untuk memperkecil peta atau memperkecil layar. Dan yang berikutnya adalah tombol find. Di sini tombol find berfungsi untuk mencari waypoint, kota atau lokasi di sekitar Anda. Jadi itu fungsi dari tombol find, atau juga dapat memunculkan menu find yang mana berguna untuk navigasi mencari suatu titik yang telah diketahui koordinatnya sebelumnya. Nah, jadi jika kita sebelumnya sudah mengetahui titik koordinat yang sudah kita tandain, tinggal klik menu find ini, dia akan langsung menuju tanda yang sudah kita tandain koordinatnya tadi. Dan juga yang berikutnya ada tombol mark. Di sini tombol mark di sini menyatu dengan tombol enter. Di sini fungsinya yaitu untuk menyetujui atau mengambil pilihan menu, atau tekan agak lama untuk mendapatkan data koordinat. Nah, di situ ya fungsi dari tombol mark. Dan juga bisa juga menyimpan posisi saat pengukuran dalam waypoint. Nah, itu jadi fungsi tombol mark atau fungsi tombol enter tadi. Dan yang berikutnya yang ada tombol back di sini. Tombol back di sini untuk
fungsinya untuk memilih halaman, tekan agak lama untuk menghidupkan atau mematikan kompas. Nah, di situ fungsi dari tombol back. Atau juga dia juga bisa berfungsi untuk pindah dari tampilan halaman satu ke halaman berikutnya. Nah, yang berikutnya itu ada tombol menu di bawah tombol back. Di sini tombol menu yang pastinya untuk melihat isi-isi menu apa aja sih yang terdapat dalam GPS ya. Nah, jadi itu fungsi. Oh ya, satu lagi itu ada tombol fungsi quit. Quit itu adalah untuk kembali ke halaman sebelumnya atau keluar dari menu. Itu dari fungsi tombol quit ya. Oke. Itu gambaran sedikit penjelasan mengenai fungsi-fungsi dari tombol-tombol yang berada pada GPS Garmin 78S, yang mana pada umumnya fungsinya untuk semua GPS itu sama saja. Nah, di sini juga dalam video ini sama saja ya. Nih, ini adalah tipe Garmin GPS 662S, yang mana fungsinya sama saja. Yang mana di sini ada zoom in atau zoom out, itu sama saja fungsinya. Nah, sekian video penjelasan mengenai dari fungsi dari tombol-tombol GPS. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.